Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Ibu harap kalian dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan kalian tentunya masih semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran IPS. Pada hari ini, kita akan sama-sama membahas mengenai dinamika kependudukan di Indonesia. Namun sebelumnya, kita akan mereview materi pada pertemuan sebelumnya. Apa itu sumber daya alam? Adakah dari kalian yang masih ingat pengertian sumber daya alam? Sumber daya alam itu apa sih? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidup manusia. Kemudian, apa saja potensi sumber daya hutan di Indonesia? Ayo coba ingat-ingat kembali. Potensi sumber daya hutan di Indonesia itu ada apa saja? Ada kayu, ada obat-obatan, ada buah-buahan, dan ada beraneka ragam flora dan fauna lainnya. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Guru adalah, apa saja potensi sumber daya tambang di Indonesia? Kemarin kita juga sudah belajar mengenai sumber daya tambang apa saja. Ada batu bara, ada minyak bumi dan gas, ada bauksit, dan ada emas. Dan yang pertanyaan terakhir dari Bu Guru adalah apa saja potensi kemaritiman di Indonesia? Potensi kemaritiman di Indonesia itu ada perikanan, ada hutan bakau atau hutan mangrove, dan ada juga potensi terumbu karang. Oke, kita lanjut ke Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian diharapkan mampu menjelaskan kondisi kependudukan di Indonesia dengan baik dan benar. Jadi kalian itu setelah pembelajaran ini, kalian itu harus bisa menjelaskan kondisi kependudukan di Indonesia itu seperti apa. Kita lanjut ya. Sebelum kita lanjut ke materi, tolong siapkan buku tulis kalian atau buku catatan kalian dan silahkan buka buku paket kalian dari halaman 38 sampai 45. Dan selama kalian menonton video ini, catatlah informasi-informasi penting atau materi-materi yang kalian anggap penting di dalam buku catatan kalian. Kita masuk ke materi. Indonesia, negara kita adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Kalian tahu, jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2015 itu sudah mencapai 256 juta jiwa. Kita yang tinggal di Kabupaten Sleman ini hanya sebagian kecil dari jumlah penduduk di Indonesia secara keseluruhan. Bayangkan jumlah penduduk di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua itu ada 256 juta jiwa. Sekarang, apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah kelahiran atau natalitas. Kelahiran ini akan menambah jumlah penduduk. Misalnya nih, tetangga kalian dalam 1 tahun pasti ada yang melahirkan. Nah, bayi yang dilahirkan ini tentunya akan menambah jumlah penduduk bagi negara kita. Yang kedua adalah kematian. Misalnya dalam 1 tahun atau dalam beberapa tahun di desa kalian atau di tempat tinggal kalian pasti ada warga yang meninggal. Nah, kematian ini itu mengurangi atau menambah jumlah penduduk. Jawabannya, kematian ini adalah mengurangi jumlah penduduk. Dan yang ketiga adalah perpindahan atau migrasi. Misalnya seperti ini, kalian tinggal di Turi, kemudian kalian dan keluarga kalian pindah ke Lampung. Nah, itu termasuk dengan migrasi. Tidak hanya berpindah keluar, tapi juga bisa berpindah masuk ke wilayah kalian. Misalnya kalian tinggal di Turi, kemudian ada tetangga baru kalian yang menetap di daerah tempat tinggal kalian yang sebelumnya berasal dari Aceh misalnya. Itu merupakan perpindahan atau migrasi. Kita lanjut ya.
Berikut ini merupakan tabel peringkat jumlah penduduk di dunia. Yang pertama atau negara dengan jumlah penduduk paling banyak di dunia ini adalah Cina. Kemudian disusul India, yang ketiga Amerika Serikat, yang terakhir adalah negara kita Indonesia dengan 256 juta jiwa. Apakah jumlah penduduk yang besar itu menguntungkan, Bu? Jumlah penduduk yang besar itu bisa menguntungkan bagi suatu negara, tetapi bisa juga membuat negara itu tidak untung, artinya merugikan. Misalnya negara yang penduduknya banyak, tetapi banyak penduduk yang usia produktif. Usia produktif adalah usia di mana dia mampu untuk bekerja. Itu akan menguntungkan bagi suatu negara. Sedangkan apabila jumlah penduduknya yang besar, tetapi penduduknya itu pendidikannya rendah, kemudian tingkat kesehatannya rendah, mereka tidak punya pekerjaan, tentu itu tidak akan menguntungkan bagi suatu negara. Apakah bisa dipahami? Coba kita lanjut dulu ya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan penduduk? Bu, dari tadi Bu Guru membicarakan mengenai penduduk, tetapi penduduk itu apa, Bu? Penduduk adalah orang-orang yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Sedangkan yang dimaksud dengan penduduk Indonesia adalah semua orang yang pada waktu sensus penduduk itu dilaksanakan telah 6 bulan lamanya tinggal di Indonesia. Apakah jumlah penduduk di Indonesia itu tiap wilayah sama? Misalnya, apakah jumlah penduduk di Pulau Jawa sama dengan jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Papua? Tidak. Jumlah penduduk di Indonesia itu tersebar tidak merata. Sekarang kita belajar persebaran penduduk terlebih dahulu. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk negara tersebut itu tersebar secara merata atau tidak? Kemudian, persebaran penduduk ini dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk itu sendiri merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Kita bahas pelan-pelan. Persebaran penduduk itu kalau di Indonesia, persebaran penduduk tiap wilayahnya sama atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Tentunya kawasan-kawasan atau wilayah-wilayah yang lebih padat, ada wilayah-wilayah yang lebih padat dan ada pula wilayah-wilayah yang kurang padat, bahkan sama sekali atau tidak dihuni oleh penduduk. Itu juga ada di Indonesia. Kita bahas pelan-pelan. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik secara sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati oleh penduduk. Misalnya Pulau Jawa. Pulau Jawa ini manusianya, orang-orangnya pendidikannya sudah lumayan tinggi, kemudian banyak fasilitas-fasilitas umum yang sangat memadai, kemudian juga wilayahnya itu bisa dibilang subur. Maka wilayah Jawa atau Pulau Jawa ini akan cenderung lebih dipadati penduduk karena sumber dayanya lebih baik. Sebaliknya, apabila suatu wilayah itu dianggap kurang menguntungkan secara sumber daya, maka cenderung tidak padat penduduk. Kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Maksudnya seperti ini. Pemerataan pembangunan di Indonesia itu bisa dibilang kurang. Misalnya di Pulau Jawa. Pulau Jawa ini kita menemukan banyak fasilitas umum, sekolah-sekolah banyak, gedung-gedung tinggi, jalanan rata, bahkan jarang sekali ada jembatan yang putus di Pulau Jawa. Nah, ini mengindikasikan atau memberikan informasi pada pemerintah bahwa pembangunan di Pulau Jawa ini sudah baik. Tetapi bagaimana dengan wilayah lain yang di luar Pulau Jawa?
Apakah pembangunannya sudah sebaik Pulau Jawa? Beberapa daerah di Indonesia penduduknya bahkan sangat sedikit. Contohnya di Papua. Penduduknya rata-rata 4 jiwa per kilometer persegi. Yang ada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada 945 jiwa per kilometer persegi. Di Jawa ada 945, sedangkan di Papua tadi cuma 4 jiwa per kilometer persegi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Seperti yang Bu Guru katakan di depan tadi, bahwa Pulau Jawa itu sangat subur dan lokasi Pulau Jawa ini sangat mudah untuk diakses atau sangat mudah untuk kita pergi ke Pulau Jawa. Hal ini juga menyebabkan sarana dan prasarana di Pulau Jawa itu lebih lengkap dan lebih baik daripada wilayah lain. Sehingga orang-orang tentunya akan lebih memilih untuk menetap dan tinggal di Pulau Jawa dibandingkan dengan yang lain. Sekarang kita belajar mengenai komposisi penduduk. Komposisi penduduk merupakan pengelompokan penduduk baik berdasarkan usia, umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan, dan lain-lain. Kita akan belajar mengenai komposisi penduduk berdasarkan usia. Dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal, misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi, penduduk itu dikelompokkan, yang umurnya 1 tahun ada berapa, yang umurnya 2 tahun ada berapa, yang umurnya 50 tahun itu ada berapa, seperti itu. Kemudian, dapat pula dibuat berdasarkan interval usia tertentu. Misalnya, penduduk yang termasuk usia balita, yakni usia 0 sampai 5 tahun itu ada berapa jiwa. Kemudian yang usia SD di antara 6 sampai 12 tahun itu dihitung ada berapa. Dan seterusnya. Kemudian dapat dibuat pula berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Usia 0 sampai 14 tahun itu dianggap belum produktif. Belum produktif itu artinya belum mampu untuk bekerja. Kemudian usia 15 sampai 64 tahun itu disebut dengan usia produktif. Usia produktif ini usia yang bisa menanggung hidup seluruh penduduk untuk usia belum produktif dan usia tidak produktif. Usia lebih dari 65 tahun itu dianggap usia yang tidak produktif. Kenapa dianggap tidak produktif? Karena sudah tidak mampu lagi untuk bekerja dan menghasilkan penghasilan untuk menopang kehidupannya. Selanjutnya, apa itu dependensi rasio? Ini sangat penting, tolong dicatat di buku kalian. Angka beban ketergantungan. Angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya jumlah penduduk usia produktif dengan penduduk usia yang tidak produktif. Jadi, perbandingan antara usia yang produktif dibandingkan dengan usia yang belum produktif dan sudah tidak produktif. Lanjut ke komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin ini sangat penting untuk kita ketahui karena ini digunakan untuk menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Selanjutnya mengenai piramida penduduk. Kita akan belajar mengenai piramida penduduk, yakni grafik susunan penduduk menurut umur dan jenis kelamin pada saat tertentu. Yang pertama adalah piramida penduduk muda. Piramida penduduk muda ini disebut dengan piramida penduduk ekspansif. Piramida ini menggambarkan jumlah penduduk muda itu lebih banyak daripada jumlah penduduk yang usianya lebih tua. Biasanya berbentuknya kerucut atau limas. Kita bisa cermati di layar kalian, usia 0 sampai 4 tahun itu jumlahnya ada di angka 7. Sedangkan bisa kita lihat yang usianya 75 tahun plus atau lebih dari 75 tahun itu jumlahnya hanya sedikit sekali.
Berarti piramida penduduk ini menggambarkan jumlah penduduk yang muda itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang usianya lebih tua. Yang kedua adalah piramida penduduk tetap. Piramida penduduk tetap disebut juga sebagai piramida penduduk stasioner. Ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk suatu negara atau wilayah itu dalam kondisi yang seimbang. Artinya jumlah penduduk yang tua dan yang muda itu jumlahnya seimbang. Biasanya berbentuk seperti granat. Piramida penduduk yang ketiga adalah piramida penduduk tua. Piramida penduduk tua ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk usia muda itu jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk usia dewasa atau tua. Biasanya berbentuk seperti nisan. Selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah perkembangan jumlah penduduk di suatu daerah atau negara. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk itu sama dengan faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk, yakni kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Selanjutnya adalah kualitas penduduk, merupakan taraf kehidupan atau tingkat kehidupan penduduk yang meliputi pemenuhan kebutuhan hidup utama seperti kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan juga pendidikan. Oke, kita sudah selesai belajar mengenai dinamika kependudukan Indonesia pada hari ini. Namun sebelum kita tutup, kita masuk ke tugas, kita simpulkan dulu apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor kelahiran, faktor kematian, dan faktor perpindahan atau migrasi. Untuk materi pertemuan berikutnya adalah keragaman dan etnik budaya. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu sebelum pertemuan yang akan datang itu berlangsung. Kiranya cukup sekian dari Bu Guru. Terima kasih atas perhatian dan antusias kalian. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas pada hari ini. Dan jangan lupa untuk menulis catatan di buku catatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.